Berita terbaru hari ini. Firdaus Oyobo bongkar bukti masa lalu pesulap merah. Berikut pernyataan Firdaus Oyobo tentang pesulap merah yang juga seorang dukun cabul dan penipu. Ramainya netizen yang mendukung aksi pesulap merah membongkar trik dukun membuat Firdaus Oyobo angkat bicara. Diketahui Firdaus Oyobo berseteru dengan pesulap merah usai menjadi kuasa hukum para dukun yang melaporkan Marcel Radival ke polisi. Perseteruan makin memanas. Firdaus Oyobo pun membongkar masa lalu pesulap merah. Menurut Firdaus Oyobo, pesulap merah dengannya dahulu berada di satu perguruan dukun yang sama. Saya ini sebenarnya dengan pesulap merah atau Marcel Radival beberapa tahun lalu satu perguruan dukun, kata Firdaus Oyobo dikutip dari tayangan YouTube Uya Kuya. Mendengar hal tersebut, Uya Kuya bak tak percaya dengan omongan Firdaus Oyobo. Tunggu, jadi pesulap merah itu dulunya dukun? Tanya Uya Kuya yang kaget dengan pernyataan Firdaus Oyobo. Dia dukun, sampai sekarang masih dukun, tegas Firdaus Oyobo. Kembali menyudutkan, Firdaus Oyobo mengatakan jika pesulap merah saat ini sedang lupa dengan jati diri yang sebenarnya. Makanya, dia itu dukun yang lupa jati dirinya. Jadi pesulap merah itu sejak dulu dia bergaul dengan lingkungan dukun, lanjutnya. Tak percaya ucapan Firdaus Oyobo, Uya Kuya pun menantang apakah pernyataan kuasa hukum para dukun yang melaporkan pesulap merah tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Namun, dengan tegas, Firdaus Oyobo mengucapkan bahwa ucapannya bisa dipertanggungjawabkan lantaran bapak angkat pesulap merah baru saja menelponnya. Bisa, sangat bisa. Bapak angkatnya barusan telepon saya, minta jangan terlalu kenceng sama Marcel, kata Firdaus Oyobo. Kemudian, Firdaus Oyobo pun menerangkan jika pesulap merah memiliki legalitas seorang dukun dibuktikan dengan sertifikat metafisika yang dimilikinya. Memiliki legalitas seorang dukun, Firdaus Oyobo pun menerangkan jika pesulap merah seseorang yang cabul dan penipu. Artinya, secara de facto dia itu adalah seorang dukun dan dia juga cabul. Diduga cabul dan juga diduga penipu karena dia sendiri yang berbicara. Dia bilang dukun itu cabul dan penipu. Jadi, dia juga cabul dan penipu, jelas Firdaus Oyobo. Tak ingin omongannya dikatakan bohong, Firdaus mengaku bahwa ia ada bukti video pesulap merah melakukan tindakan yang tidak pantas dengan seorang wanita dengan cara menghipnotis. Ada video dia juga diduga cabul, menghipnotis seorang wanita. Dia mengaku seorang wanita dan melakukan perbuatan cabul, diduga cabul, ujarnya. Marcel ini berbicara tentang dukun cabul dan penipu. Itu mengena pada dia sendiri, sama seperti nampar mukanya sendiri, tegasnya. Di lain sisi, Ria, mantan dukun santet, ingin ketemu pesulap merah. Mau tunjukkan cara kerjanya tanpa tipu-tipu. Ria Puspitasari atau Ria, mantan dukun santet, mengutarakan keinginannya bertemu dengan pesulap merah atau Marcel Radival. Keinginan untuk bertemu pesulap merah itu diungkap Ria, mantan dukun santet, kepada presenter dan pelawak Gilang Dirga. Adapun keinginan Ria, mantan dukun santet tersebut, yakni ingin memperlihatkan caranya bekerja di depan pesulap merah. Diketahui, Ria tidak lagi menjadi dukun santet. Sebaliknya, dirinya kini membuka praktek pengobatan spiritual. Kepada Gilang Dirga, Ria mengatakan bahwa Marcel memiliki niat yang baik. Sebenarnya niat Bang Marcel, pesulap merah itu bagus banget, katanya kepada Gilang Dirga. Ia mengatakan suka dengan tindakan pesulap merah yang membongkar pengobatan trik dengan sistem tipu-tipu. Kepada Gilang, perempuan yang tampil mengenakan hijab itu pun mengatakan
telah beberapa kali diminta netizen untuk bertemu dengan pesulap merah. Banyak yang bilang, coba dong Teh Ria sama Marcel itu ditemuin. Pakai tipu-tipu nggak? Halu nggak? Ria mengatakan. Namun, pertemuannya dengan pesulap merah bukan untuk membuktikan ilmu hitam. Pasalnya, Ria kini tidak lagi menggunakan ilmu tersebut. Bahkan, sang mantan dukun santet itu tegas mengatakan bahwa sudah tak punya kesaktian. Kalau sekarang profesinya udah beda. Kalau mau adu kesaktian, udah nggak punya. Tapi kalau mau lihat cara kerja saya ngobatin orang, terus di mana tempat praktek saya? Ya boleh, nggak apa-apa, dia menjelaskan. Kepada Gilang Dirga, ia mengamini bahwa tidak semua ahli spiritual menggunakan trik atau tipuan. Pengen kasih tahu mana yang pakai trik, mana yang enggak, tutur Ria. Menurutnya, tidak mungkin ia menjelaskan langkah demi langkah pengobatan yang ia lakukan. Satu-satunya yang bisa dilakukan yakni melihat secara langsung. Oleh karena itu, dirinya ingin bertemu dengan pesulap merah. Ngobatinya aja malah kita zikiri, kita doain. Berikut juga pasien kita ajari untuk ibadah, terangnya. Diketahui, pesulap merah telah dilaporkan oleh Gus Samsudin ke Polda Jatim atas dugaan pencemaran nama baik. Gus Samsudin pun telah menjalani pemeriksaan pada Jumat 12 Agustus 2022 lalu. Sementara pesulap merah dijadwalkan diperiksa pada pekan depan. Baik pesulap merah maupun Gus Samsudin sama-sama memberikan klarifikasi. Keduanya beberapa kali diundang program TV swasta dan podcast pesohor tanah air. Keduanya terang-terangan tak mau kalah. Bahkan Gus Samsudin mengatakan bahwa pihaknya menuntut 100 miliar. Hal tersebut ia katakan kepada Denny Sumargo. Kepada mantan pebasket tersebut, pesulap merah membeberkan tujuannya melayangkan tuntutan kepada pesulap merah. Diduga, Gus Samsudin dituduh oleh pesulap merah. Ia disebut telah menggunakan trik atau tipuan untuk mengelabui pasien yang berobat kepadanya. Kita kembali ke permasalahannya begitu, yang dimana di situ saya dikatakan melakukan penipuan, kata Gus Samsudin. Lalu, yang ingin saya tanyakan di sini, siapa yang saya tipu? Mana korbannya? Lalu apa alat buktinya? Sambungnya. Karena itulah Gus Samsudin tidak terima dengan tuduhan tersebut. Kemudian menganggap pesulap merah telah melakukan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Gus Samsudin mengatakan bahwa tindakan pesulap merah menimbulkan opini bagi masyarakat Indonesia. Negara kita ini negara hukum. Tentu, semuanya harus berjalan dengan hukum, terang Gus Samsudin. Apalagi akibat-akibat yang dilakukan Bang Marcel ini luar biasa dampaknya, terutama terhadap pasien-pasien saya, keluarga saya, santri-santri, dan padepokan saya. Makanya, saya mengambil tindakan hukum saat ini. Tindakan hukum saya bukan hanya tentang pencemaran nama baik, tetapi mendistribusikan sesuatu hal yang bukan miliknya. Yang kedua, ujaran kebencian, karena ini menimbulkan opini di masyarakat kita. Dan yang ketiga, menimbulkan kerusuhan dan perusakan, paparnya. Tak hanya menuntut pidana, Gus Samsudin juga berencana membuat gugatan perdata. Tuntutannya tak main-main, yakni meminta ganti rugi sebesar 100 miliar rupiah. Ia bicara di sini, ya penasihat hukum saya menuntut beliau 100 miliar rupiah untuk hal ini, ujarnya. Saat ditanya Denny Sumargo soal tujuan dari penuntutan tersebut, Gus Samsudin menerangkan bahwa ini semua untuk dijadikan pelajaran bagi masyarakat. Semuanya untuk pembelajaran di dalam masyarakat, bahwa jangan sampai panjenengan melakukan sesuatu hal yang melanggar hukum, jelas Gus Samsudin. Bahkan, Gus Samsudin juga mengaku siap untuk dihukum jika terbukti berbuat salah. Kalau saya melanggar hukum, saya siap untuk dipenjara, bahkan hanya sekedar tutup channel, pukasnya. Bagaimana menurut pendapat Anda?